licin ya terkesannya. Mungkin kita juga harus lebih hati-hati aja biar nggak tergelincir, apalagi soal masalah kehidupan, keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Wah, kalau tahun ke tahun sih harapannya kita makin banyak berlimpah ya hartanya, uangnya, rezekinya. Sio anjing kalau di tahun ular ini kan di tengah-tengah ya, nggak yang hoki-hoki banget, nggak yang sial-sial banget gitu. Jadi harapannya ya semoga lebih banyak hokinya. Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa, bersama dengan saya Sely Alexandra Pak Gunadi. Kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Artinya tahun 2025 ini menjadi peluang besar untuk perekonomian Indonesia, benar? Yes. Oke. Analisanya dari mana? Jadi kalau kita hitung dari tanggal lahir Indonesia tuh, kita lahir dari kemerdekaan. 17 Agustus 1945 jam 10.10. Itu dasar Indonesia lahir. Nah, pada saat itu kita lihat bahwa Indonesia ini elemen tanah. Secara konsep tanah itu lambat. Makanya pemerintah kita secara umum lambat bergerak. Itu bisa kita langsung lihat. Kita bisa lihat Amerika, Filipina, Singapura, itu bisa lihat gitu loh. Dari tanggal kelahirannya dia. Jadi Indonesia ini adalah orang tanah. Dan tanah secara umum lambat. Jadi nyuruh orang tanah ini bergerak lambat. Pemerintah kita lambat. Ya, tahun ini bagus. Karena kenapa? Api. Tahun ular api. Tapi ular api ini adalah waktu untuk transformasi. Jadi tanah akan membakar, api-api akan membakar tanah. Supporting. Jadi Indonesia perlu supporting yang luar biasa. Nah, setahun ini alam memberikan supporting api. Jadi kan tadi saya bilang, air, kayu, api adalah bisnis yang bagus. Nah, bisnisnya akan mensupport Indonesia. Bisnis kayu adalah apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Kayu edukasi. Jadi apa yang mesti dilakukan Indonesia? Lakukan edukasi ke masyarakat bawah supaya mindset kita berubah. Karena kondisi kita sekarang ini, kalau dia ngomong di pelajar, kita bangsa Indonesia tuh nomor sekian untuk persaingan. Apalagi di dunia teknikal, digital. Kita cuma sibuk nonton YouTube sama TikTok. Tapi kita tidak siap untuk bersaing. Nah, jadi apa? Edukasi naik. Edukasi itu adalah kayu. Sehingga akan mereka keluar inovatifnya mereka. Inovatif adalah elemen api. Kalau semua rakyat ini punya edukasinya naik dan berinovatif, itu akan jadi mikroekonomi. Itu tugasnya Ibu Afi. Artinya? Untuk membantu Indonesia. Artinya apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk fokus kepada dunia pendidikan itu sudah betul pilihan yang sekali. tepat. Kan waktu saya pernah diwawancarain, saya udah bilang, ini Prabowo benar banget gitu loh. Cuman balik lagi, waktu implementasinya ini yang mesti hati-hati. Bahwa setiap implementasi ini, terutama para pemerintah lah gitu loh, harus bekerja dengan hati nurani. Harus bekerja dengan efisien. Tapi balik lagi, karena Indonesia ini orang tanah, itu lambat. Itu lambat banget untuk bergerak. Ibaratnya kalau nggak disenggol, kalau nggak dicubit, nggak kerja. Oke, tapi ada PR terkhusus nggak yang mungkin menjadi PR pemerintah di tahun 2025 ular kayu ini? Oke, secara umum pemerintah ya harus transformasi. Karena kan ular ini adalah kebijaksanaan dan transformasi, harus berubah. Kalau tidak berubah, ya balik lagi ke zaman-zaman dulu gitu loh. Nah, sekarang kita teknologi udah canggih. Semua teknologi itu udah canggih, pemerintah sudah ada semua. Akan tetapi orang kita gitu loh, apakah mampu untuk mengikuti teknologi? Ini edukasi yang paling penting. Ini edukasi yang paling penting. Nah, kadang-kadang edukasi ini harus dengan apa? Aplikasinya. Teori doang, nggak ada action, ya sama aja bohong. Oke, transformasi dibutuhkan pemirsa di tahun 2025. Kadin bagaimana dengan prediksinya? Apakah juga akan mendorong transformasi di tahun 2025? Ya, tentu saja sekarang dalam diskusi-diskusi kita sudah memikirkan bagaimana juga perubahan ya. Karena satu perubahan dari sisi demand, habit sudah berubah. Kemudian cara berusaha juga harus berubah. Karena kalau tidak berubah ya akan ketinggalan. Dan itu bisa kita buktikan banyak perusahaan akhirnya tutup karena dia tidak mau berubah dan tidak berusaha untuk berubah. Jadi sudah banyak diskusi di Kadin yang memang akan membuat juga transformasi dan kita akan mendukung juga transformasi di Indonesia, tidak hanya sekedar di pengusaha. Oke, Pak Tom, klien Anda mungkin lagi nonton nih atau pebisnis-pebisnis mungkin lagi nonton, apa kemudian yang Anda suggestkan atau sarankan di tahun 2025 di ular kayu saat ini? Di dalam menjalankan bisnis atau kaitannya dengan Feng Shui, banyak orang yang mencari hoki atau luck. Pada dasarnya luck itu
sudah ada ilmunya, sudah ada penelitiannya, dan luck itu ternyata tidak hanya semata-mata keyakinan atau kepercayaan seperti Feng Shui, tapi juga bisa dirangsang. Yang pertama adalah saya mengingatkan klien-klien saya untuk bahwa peluang itu bisa dimaksimalkan dengan bertemu banyak orang. Bertemu dengan customer, bertemu dengan investor, bertemu dengan tim atau calon tim yang mungkin berpeluang untuk bisa mengembangkan bisnis. Yang kedua adalah mendengarkan intuisi. Jadi kadang intuisi itu ada firasat di mana kita yakin nih Pak Gunadi bisa bantu saya. Itu harus diikutin. Karena bisa jadi alam semesta memberikan sinyal-sinyal atau tanda-tanda lewat intuisi tadi. Yang ketiga adalah expect good fortune. Kita harus merasa layak menerima kebaikan. Sehingga kita jangan hanya mendengarkan bahwa kalau saya ciong berarti udah saya nggak usah usaha aja. Ya. Salah. Justru kita expect good fortune, expect bahwa akan terjadi hal baik dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah harus bisa membuat semua yang disebut bad luck buat orang lain, buat kita itu adalah good luck. Jadi memutar semua yang orang bilang, wah omset lagi turun. Gimana cara kita memanfaatkan omset yang sedang turun ini menjadi sesuatu yang positif. Kalau saya misalnya amit-amit ketabrak masuk rumah sakit, lalu kemudian kita berpikir, saya sial. Ya udah, tapi kan kita nggak pernah tahu. Sebetulnya ada rencana apa di balik itu yang sebetulnya ada good luck di balik segala sesuatunya. Dan yang terakhir adalah setiap problem diciptakan untuk memisahkan orang yang tidak layak dengan orang yang layak. Orang yang layak akan push through dan mengejar dan mencari solusi sehingga dia bisa menemukan dan mendapatkan hoki yang lebih gede dibandingkan dengan orang-orang yang begitu kena tembok berhenti. Oke, apakah usaha ini juga akan membantu kita untuk bisa menjadi bring luck mungkin di tahun akhir? Misalnya di awal ciong, kemudian di akhir kita bisa cuan di akhir tahun atau seperti apa? Yes, saya setuju dengan si Pak Tom bilang gitu loh. Ciong, buat saya, kalau kan sebagian orang ngomong ciong itu adalah negatif, buat saya enggak. Ciong adalah kesempatan. Karena ciong itu kan adalah energi trigger momentum yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menunggangin ciong ini? Jadi kalau di Feng Shui kita ngomong bagaimana kita menunggangi naga. Cuman masalahnya karena kita tidak pernah belajar menunggang naga, baru naik kita sudah jatuh. Betul kan? Justru saya memanfaatkan energi ciong. Kenapa? Itulah energi ledakan momen yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau kita mau siap menghadapin ciong, siap nggak diri kita untuk berubah? Nah, siap nggak diri kita berubah? Tadi Pak Tom bilang, dengarkan intuisi. Yang tadi kita bilang, kita olah rasa, kita olah batin. Dengan apa? Puasa, agama, doa. Kita dengarkan semua ini. Jadi kalau pepatah kita, if you don't have luck, create your own luck. Oke. Berarti walaupun kita ciong, kita tuh jangan harus putus asa begitu. Mental dan juga usaha ini bisa meningkatkan kemudian bring luck atau membawa cuan lagi begitu ya. Atau justru ciong itu membuat kita jadi lebih dewasa kan. Masalah akan membuat kita jadi lebih dewasa. Kalau tidak ada masalah kita tidak pernah dewasa. Oke, tapi kalau kita berbicara soal yang ciong ini, ada 2 elemen yang ciong di tahun ini. Nggak ada masalah, ada 4. Oke, ada 4. Yang ciong? Ciong. Oke, ada 4 elemen yang ciong di tahun ini. Apa yang kemudian harus diwaspadai dan juga mungkin ini bisa mendatangkan cuan di akhir-akhir tahun ini seperti apa? Sekarang kalau kita ngomong yang ciong, 4 sio yang ciong. Tahun ini kan ular. Ya. Ular, babi, macan, dan monyet. Ya. Oke, ciong nih. Tapi nggak semua orang punya elemen babi, macan, dan monyet. Makanya tergantung tanggal lahir. Jadi kita ngomong babi, macan, monyet ini adalah elemen dari langit. Tapi bisa jadi tahun ini ciong ini buat saya. Ciong ini adalah trigger saya untuk maju. Ciong ini adalah dorongan. Misalnya kita lihat waktu kemarin COVID, semua gitu loh, bisnis jebol. Tapi ternyata Zoom meningkat begitu luar biasa. Bisnis makanan, online, semua booming. Itu adalah kesempatan bagi pengusaha kecil yang nggak pernah usaha, dia bisa jadi usaha. Itu kan kesempatan. Nah, bisa nggak kita memanfaatkan momentum ini? Nah, disinilah trigger-trigger. Ciong justru buat saya, this the momentum. Bisa nggak kita manfaatin? Nah, tapi untuk bisa terima itu, kita mesti mindset kita mesti berubah.
skill kita mesti berubah untuk siap menghadapi masalah. Sama misalnya kita mau ke Amerika, oh sekarang ini musim dingin, apa yang kita mesti siapin? Baju dingin. Kalau kita ke Amerika, ke Eropa, udah tahu musim dingin, pakai baju kaos, namanya cari mati. Harus prepare begitu ya? Prepare. Nah, prepare inilah kita astrologi bisa ngelihat ke depan. Ya. Apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan? Karena kita menghitung pergerakan planet. Planet bisa dihitung. Bumi berputar ngelilingin matahari 365 seperempat hari, udah sekian miliar. Oke. Jadi pergerakan ini kita bisa hitung. Musim dingin, musim panas, musim semi kita bisa hitung. Oke, siap. Jadi kalau kita sudah tahu, prepare, kita siap, manfaatin. Ini loh saya tunggu musim dingin. Ini loh ciong ini saya ubah. Jadi jangan pikir, wah ciong saya mati deh, nggak bergerak. Makanya saya setuju Pak Tom bilang, ciong ini adalah trigger kita bagaimana memanfaatkan momentum ini. Oke, Dr. Ekles, di tahun 2025 ular kayu saat ini, apa kemudian yang menjadi harapan dari Dr. Ekles? Memang benar, tapi setuju banget dengan juga dari pakar-pakar Bapak Ibu yang terhormat bahwa memang sebagai pebisnis mungkin sebagai pengusaha saya termasuk di dalamnya memang mungkin cara berpikir dan all about mindset kita. Semoga di tahun 2025 kita cuan semua, otomatis harus juga tekun dan rajin ya Bapak ya. Tapi kalau ciong rubah mindset ya. Bahwa cari jalan, kita harus cari solusi, bukan melihat besarnya gelombang, tapi melihat bagaimana cara kita melewati gelombang itu ya. Gitu. Jadi sebagai pebisnis sih, sebagai pengusaha apapun itu ya all about mindset. Dan pokoknya kita didoakan semoga cuan di tahun 2025. Amin, cuan di tahun 2025. Terima kasih para narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih untuk adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan pemirsa, memang fokus kita adalah walaupun ada ciong, tapi jangan putus asa, harus tetap semangat dan juga berusaha. Demikian Indonesia Business Forum, saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.